wahai Yusuf, ketika engkau dikeluarkan dari sumur, siapa yang mengeluarkannya? Allah. Ketika engkau terhindar dari perbuatan zina, siapa yang menolong engkau? Allah. Ketika engkau keluar dari tipu daya perempuan-perempuan itu, siapa yang menolong engkau? Yusuf menjawab Allah. Lalu kenapa engkau sekarang minta tolong kepada makhluk? Tolong ingat aku ya. Nanti kalau kau keluar, tolong ingat nama aku. Hal seperti ini adalah hal biasa dalam kalangan kita. Kalau kita sakit, minta tolong pada dokter. Itu hal biasa. Tapi yang etikat kita, yang menyembuhkan itu, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Jangan sempat bergeser itu. Jangan pula kita puji-puji orang-orang yang telah menyembuhkan kita. Bukan begitu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini biasa beredar dalam kalangan kita yang awam ini. Tapi untuk kalangan Nabi itu satu yang tercela. Nanti kalau engkau keluar, tolong ingatkan aku pada rajamu. Tercela itu. Bolehkah kita ikut ini? Boleh, tuan-tuan sekalian. Dilatih hati itu. Jangan bergantung kepada makhluk. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang barakah ini kita masih dapat bertemu bertatap muka untuk meneruskan kajian tafsir kita. Semoga Allah berkati kita dan rahmati kita semuanya. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini kita masuk ke jejak Nabi Yusuf yang bagian ke-6. Ayat terakhir pada pertemuan sebelumnya adalah fastajaba lahu rabbuhu fasrafa anhu kaidahun innahu was-sami'ul alim. Tsumma badalahu min ba'di ma ra'ul ayat la yasjudunna hatta hin. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, doa Nabi Yusuf dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimasukkanlah beliau ini ke penjara. Jadi hadirin hadirat sekalian, dan semuanya ini adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertimbangan-pertimbangan politik istana, kan begitulah dia. Kalau sekarang ini pertimbangan-pertimbangan politik pemerintah, maka dimasukkanlah Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara. Berapa lama? Tidak tahu. Lamanya itu berdasarkan kepentingan penguasa pada saat itu, ikut selera lah.
ditentukan oleh kerajaan atau istana waktu itu. Kalau rasa cukup aman dikeluarkan, kalau tidak ikut selera penguasa pada saat itu. Terlepas dari ini semuanya, hal yang demikian terjadi di segala zaman. Kalau penguasa yang zalim itu begitulah caranya. Maka dimasukkanlah Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara sekian lama. Dalam masa yang bersamaan pula, masuklah 2 orang ke penjara itu juga atas tuduhan meracuni raja pada saat itu. Jadi raja yang berkuasa pada zaman hidupnya Nabi Yusuf itu masih memakai gelar Fir'aun. Masuk 2 orang tersebut dituduh meracuni raja pada saat itu. Sebahagian riwayat mengatakan yang seorangnya adalah tukang menghidangkan air minum raja, yang seorang lagi tukang buat roti raja. Begitulah kata sebahagian riwayat. Dan ketika mereka berjumpa dengan Nabi Yusuf dalam penjara, mereka begitu sangat mencintai Nabi Yusuf ini. Arti mencintai di sini bukan antara lelaki dan perempuan. Begitulah sayangnya mereka kepada Nabi Yusuf. Karena hadirin sekalian, selama di penjara, Nabi Yusuf ini dikatakan orang yang sangat baik, minal muhsinin. Suka membantu orang dalam penjara. Bahkan beliau berdakwah dalam penjara itu. Semua orang yang ada dalam penjara itu mengakui kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam, termasuklah yang 2 orang ini. Bahkan yang 2 orang ini menyatakan terus terang begitu cintanya mereka kepada Nabi Yusuf. Maka berkatalah Nabi Yusuf kepada 2 orang ini, sudah selalu orang yang mencintai aku, cinta itu menimpa kemalangan diriku. Artinya orang yang mencintai Nabi Yusuf ini sayang kepada Nabi Yusuf, kata Nabi Yusuf, cinta itu membuat diriku menjadi malang, katanya. Disebutnya kepada 2 orang itu. Dulu kata beliau, kata Nabi Yusuf, saudara bapakku mencintai aku, maka bencilah saudara-saudaraku. Kemudian bapakku Nabi Yakub sangat mencintai aku, lalu saudara-saudaraku yang 10 orang memasukkan aku ke dalam sumur itu. Bahkan istri raja cinta kepada aku, dimasukkan aku ke dalam penjara ini. Kata yang berdua itu, mereka tidak peduli karena begitu tariknya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah kalau menjadi orang baik. Kalau kita berbuat baik, tidak semua orang suka pada kita. Kita berbuat baik, justru sebaliknya orang akan iri dengki pada kita. Tapi pernah kita sebutkan, karena dengki itulah Nabi Yusuf menjadi raja. Karena dengki itulah Nabi Yusuf menjadi raja. Nah, ya. Jadi kalau ada orang yang iri, orang dengki pada kita, biarkan aja lah. Pulangkan kepada Allah. Sehingga pergaulan seperti biasa, sehingga bermimpilah 2 orang ini. Jadi hidup ini bukan kebetulan. Bermimpilah 2 orang ini, hadirin dan hadirat sekalian. Yang seorang itu bermimpi begini dia, ini arani a'siru khamra. Aku memeras anggur. Dalam mimpi itu, kawan Nabi Yusuf dalam penjara memeras anggur. Yang seorang lagi, waqala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kul tayru min. Membawa, menjunjung di atas kepalanya itu roti dan dimakan burung. Jadi kedua orang ini
bertanyalah kepada Nabi Yusuf apa takbir mimpinya. Jadi mereka ini bertanya pada Yusuf, bukan sembarang orang. Ditengok gelagat Nabi Yusuf ke lainnya, alim, betul, baik, pantas untuk ditanya. Kan gelagat itu bisa kita lihat. Kalau kita ada mimpi, jarang kita bertanya pada kawan sepermainan kita, dah tahu dah kita kualitas dia macam mana. Ditengok mereka gelagat Yusuf luar biasa baiknya, minal muhsinin, ditanyalah ini. Setelah Nabi Yusuf menjelaskan ini dan itu, sebab tadi saya sebutkan Nabi Yusuf suka berdakwah, dia jelaskan bahwa menganut agama Islam. Beliau adalah meneruskan ajaran bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub meneruskan ayahnya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu mewariskan agama dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah, kakek dan moyangnya. Maka menjawablah Nabi Yusuf alaihissalam mimpi itu. Tuan-tuan sekalian, dalam sejarah itu Nabi Yusuf itu tidak teragak-agak. Bahkan penjaga-penjaga penjara itu kan membawa makanan, belum lagi sampai makan ke penjara itu, Nabi Yusuf boleh memberitahu makanan apa saja yang dibawa ke penjara itu. Terhadap mimpi ini, takwilnya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, engkau memeras anggur itu adalah engkau akan dikembalikan kepada pekerjaanmu. Engkau akan dipanggil lagi ke kerajaan, ke istana, bahwa engkau kembali menjadi tukang buat minum atau menghidang minuman raja. Yang seorang lagi, hadirin dan hadirat sekalian, dia akan dipanggil juga ke istana, tapi untuk dihukum, disalib dia. Dan setelah mati, burungnya itu memakan atas kepalanya itu. Dan betul sekali bahwa tidak berapa lama kemudian sejarah mengatakan, ada pendapat 3 hari setelah itu dipanggillah orang ini. Kawan Nabi Yusuf yang pertama itu dipanggil, kemudian dipekerjakan kembali menjadi tukang hidang minuman raja. Sedangkan yang satu lagi disalib, dibunuh. Nabi Yusuf yakin kepada orang pertama, mimpinya itu bahwa engkau ni akan selamat. Maka berkatalah Yusuf, dan perkataan Yusuf itu ada Allah sebutkan dalam Al-Quran nih, bahwa Yusuf yakin dia akan dibebaskan, kemudian dia akan dikembalikan kepada pekerjaannya. Apa kata Nabi Yusuf sebelum keluar penjara? Ingat-ingatlah aku, engkau ingat-ingatlah aku dengan tuan rajamu itu. Maksudnya apa? Aku sudah lama di penjara ini, tapi belum ada penyelesaiannya. Nanti kalau engkau berjumpa dengan rajamu, memanglah berjumpa nantinya, ingatlah aku, namaku Yusuf. Itu tuan-tuan sekalian, begitu indahnya Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya itu, perkataan ini. Itu malaikat datang. Setelah itu, setelah keluar 2 orang dari penjara itu, tinggallah Nabi Yusuf di penjara bid'ai sinin. Bid'ai sinin itu antara 3 tahun hingga 7 tahun lamanya. Menunggu qobah, tak ada qobah. Tak ada qobah. Boleh jadi orang yang sudah diselamatkan tadi, yang sudah selamat tadi, sogan dia. Sebagai seorang tukang menghidangkan air, ingin bicara dengan seorang raja, malu, sogan, nanti dimasukkan aku lu penjara nanti. Lebih baik aku diam aja lah. Memang di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitan, Allah lupakan dia. Sebaik keluar, lupa Nabi Yusuf. Entah lupa atau dilupakannya tentang Nabi Yusuf.
yang pernah mentakbirkan mimpinya, orang baik lagi. Jadi orang baik ini belum tentu ditolong. Lotih kita menolong orang, belum tentu kita ditolong. Oleh karena itu, kalau kita berbuat baik, jangan ingat-ingatlah. Jangan minta ucapan terima kasih, jangan. Pulangkan kepada Allah. Jadi Al-Qurtubi mengatakan, malaikat datang, itu Nabi Yusuf ketika dicampakkan, dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, malaikat Jibril datang. Kita sudah sebutkan itu. Jadi tuan-tuan, ada pertanyaan, kenapa sampai 3 tahun hingga 7 tahun mendekam dalam penjara? Kenapa kawan tidak mengingatkan tentang dirinya kepada raja? Qurtubi memberikan komentar, datang malaikat, wahai Yusuf, ketika engkau dikeluarkan dari sumur, siapa yang mengeluarkannya? Allah. Ketika engkau terhindar dari perbuatan zina, siapa yang menolong engkau? Allah. Ketika engkau keluar dari tipu daya perempuan-perempuan itu, siapa yang menolong engkau? Yusuf menjawab, Allah. Lalu kenapa engkau sekarang minta tolong kepada makhluk? Tolong ingat aku ya. Nanti kalau kau keluar, tolong ingat nama aku. Hal seperti ini adalah hal biasa dalam kalangan kita. Kalau kita sakit, minta tolong pada dokter. Itu hal biasa. Tapi yang etikat kita, yang menyembuhkan itu, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Jangan sempat bergeser itu. Jangan pula kita puji-puji orang-orang yang telah menyembuhkan kita. Bukan begitu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini biasa beredar dalam kalangan kita yang awam ini. Tapi untuk kalangan Nabi itu satu yang tercela. Nanti kalau engkau keluar, tolong ingat-ingatkan aku pada rajamu. Tercela itu. Bolehkah kita ikut ini? Boleh, tuan-tuan sekalian. Dilatih hati itu. Jangan bergantung kepada makhluk. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang bergantung kepada manusia, banyak. Setiap hari saya mendengarnya. Contoh, bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika mereka masukkan anaknya untuk menjadi polisi atau tentara, bayar 212 juta. Perjanjian, kalau seandainya lulus, tidak kembali uang. Tak lulus, kembali. Apa pun tak kembali. Anak tak lulus, duit habis. Kalau kita ingin ikut tes apa saja, serahkan ialah pada Tuhan. Lulus, alhamdulillah. Tidak, Allah maha tahu. Tidak ada jalan lagi yang Tuhan. Mesti dengan proses duit itu. Kita tak tahu ke depannya. Ada pertanyaan. Yakinkah kita kalau kita lulus itu kita baik? Tak yakin. Kalau tak yakin, kenapa bersusah payah? Sampai membayar-bayar. Tak berkah dalam perjalanan hidup kita itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itu kata Qurtubi. Kenapa engkau, kata Jibril, minta tolong kepada makhluk? Hanya mengatakan, ingat-ingat aku. Ya. Tukang itu yang ada jaringan ke raja tuh. Tiap hari jumpa raja kau, menghidangkan minuman. Tolong ingatkan aku. Yang minta diingatkan pun lupa. Apa pun tak ingat. Sehingga terjadilah satu peristiwa yang menentukan nasib atau hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Apa dia? Bermimpilah raja itu. Begitu dia. Dan ini perjalanan hidup kita bukan kebetulan. Mimpi raja itulah suatu kejadian menentukan hidup Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara itu. Mimpi yang kita baca nih. Ya, mimpinya kita baca. Lotih 3 tahun kah? Saya pernah satu train kereta api, orang yang baru keluar dari penjara. Saya tanya dia, macam mana bang makan? Rupanya kata dia, saya rasa penjara tuh penjara yang elok tuh, makanan tuh bercampur pasir. Macam mana nak banyak? Yang kita herankan keluar dari penjara gomok. Heran kita tuh. Biasa
Mendekamlah Nabi Yusuf 3 tahun, tidak disebutkan bid'ah sinin itu adalah 3 hingga 7 tahun. Tiba-tiba atas takdir Allah Subhanahu wa taala bermimpilah raja. Ya, apa kata raja? Wa qala al-malik, berkata raja, inni ara sab'a baqaratin siman. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku itu 7 ekor sapi gemuk, yakuluhun sab'un ijaf, dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, ganjil. Kalau perkataan gemuk itu lambang kesuburan, sedangkan kurus itu namanya koing, ya, lambang tidak subur. Masalah sekarang ini yang membuat raja bingung ini 7-nya itu, kemudian yang kurus memakan yang gemuk. Ini payah mentakbirnya nih. Dan Nabi Yusuf diberikan kelebihan ini semenjak kecilnya. Wasab'a sumbulatin khudrin, 7 tangkai hijau, wa ukhra, dan yang lainnya adalah yabisat, kering. Sama juga hadirin sekalian, khudrin ini hijau artinya subur, sedangkan yabisat kering, ya kering, lawan dari hijau tadi. Dikumpulkannya para pembesar-pembesar, orang-orang besarnya, berkatalah raja tadi, ya ayyuhal mala', wahai orang-orang besar, orang besarku lah, aftuni, berikan aku fatwa, fi ru'yaya, pada mimpiku, in kuntum lirru'ya ta'burun, sekiranya engkau terhadap mimpi itu bisa mentakbirkannya, mentakwilkannya. Mimpi ini ada 2 macam. Yang pertama disebut ru'ya, itu mimpi yang bisa ditakwilkan, ditakbirkan, ru'ya namanya. Ada mimpi namanya ahlam. Ahlam itu tak ada ujung pangkalnya, tak bisa ditakbirkan, tak usah ditanya lagi. Apa contohnya? Di koja hantu, berpuluh budak-budak dulu mungkin begitu dia. Mungkin kita punya pengalaman di zaman kita umur 8-10 tahun, main terus tidur, itu memang berpuluh, berkeringat, diimpi jin lah, dikoja jin, tikek puluh tangan, udah dikoja tikek puluh lagi, itu apa tahu puluh, itu namanya ahlam, tak ada takbirnya, usah ditanya lagi, pondam aja lah, simpan aja. Jangan kita tanya, datang gitu, anak, tolong tuan takbirkan, apa mimpinya? Tadi malam aku dikoja jin. Usah lagi ya, simpan aja lah. Ya ayyuhal mala', wahai orang-orang besar, aftuni, berikan aku fatwa, apa mimpi aku ni? Mimpi ini kan tak logik dia. Mimpi ini dia hal-hal yang di luar nalar kita. Kalau diberikan ini pada kita untuk mentakbirkannya, macam mana kita mentakbirkannya, mentakwilnya? Tak mengerti kita. Maka menjawablah mereka nih. Makanya seorang raja itu banyak dia tenaga ahlinya, ada dokter khusus, ada yang jago mentakbirkan. Kebetulan tak ada pula nih. Kenapa? Ini terbukti jawaban mereka yang Allah firmankan, qalu adghasu ahlam, bunga-bunga tidur atau kosong saja, tak ada arti. Seorang raja mana mau begitu dia. Wa man nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin, dan kami ini terhadap takwil itu kami tidak mempunyai pengetahuan, tak mengertilah kami tentang takwil atau takbir mimpi itu, wahai tuan raja kami. Mononglah semuanya. Apa nak ada buat? Raja bermimpi ingin takbirnya apa takbir itu? Tiba-tiba, tuan-tuan sekalian, wa qala alladhi naja minhuma, berkatalah orang yang bebas dari keduanya itu. Kan sahabat Yusuf yang dia pernah bermimpi, dia memeras anggur, dia akan kembali kepada pekerjaannya. Teringatlah dia. Kalau sekarang baru teringat dia. Manusia itu begitulah dia.
Ada untungnya dia, barulah dia teringat. Kalau tak ada, jangan ditanya. Wa qala alladhi naja minhuma, berkata orang yang bebas di antara kedua itu, tukang menghidangkan air raja. Dia beranikan diri, inilah kesempatan. Mungkin muncul keberaniannya sebelum tak berani, dia takut dia. Ya, takut dia pecat lagi dia. Berkata dia teringat waddakara ba'da ummatin. Dia teringat beberapa masa yang sudah berlalu. Teringatlah dia bahwa dikatakan bahwa ada sahabatku yang luar biasa pandai dalam mentakbirkan mimpi. Kata begitu di hadapan al-malak, di hadapan raja. Berkata di depan raja pun, aku punya sahabat. Sahabat itu ada di penjara dan dia memang handallah dalam mentakbirkan mimpi. Katanya lagi, ana unabbiukum bita'wili fa'arsilun. Maka katanya, aku akan memberikan kabar, memberitahu kepada kamu tentang takwilnya itu, fa'arsilun, maka utuslah aku. Jadi fa'arsilun ini fi'lul amri. Oleh karena itu bacanya fa'arsiluni Yusuf, bukan fa'arsiluna. Begitu dia. Maka terkadang ada kiraan ya, mungkin ya, fa'arsiluni. Kenapa? Memang seharusnya fa'arsiluni ada di huruf ya, tapi di sini ala hadfi harfil ya, dihapus ya-nya supaya sama rata dia. Indahlah Quran tuh, nun semuanya. Fa'arsiluni, bacaannya itu fa'arsiluni, maka utuslah aku. Maka hadirin dan hadirat sekalian, disuruh raja itulah dia pergi. Kalau begitu pergilah kau ke penjara tu. Kau jumpai Yusuf itu, apa ceritanya tentang mimpiku. Datanglah dia. Perkataan yang indah, Yusufu ayyuhas siddiq. Sebaik bertemu dengan Yusuf, wahai orang yang jujur. Diakui. Maka dalam surah Yusuf ini banyak pengakuan-pengakuan tentang kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam. Sudahlah baik, tampan lagi. Yusufu ayyuhas siddiq. Yusuf, wahai orang yang jujur, aftina, berilah kami fatwa. Katanya pula, fi sab'i baqaratin, tentang 7 ekor sapi siman, gemuk, ya'kuluhunna, dimakan oleh sab'un ijaf, 7 ekor sapi kurus, wasab'i sumbulat, dan 7 tangkai khudrin, hijau, wa ukhra yabisat, 7 tangkai yang lainnya lagi adalah kering. La'alli arji'u ilan nas, semoga aku kembali kepada mereka, la'allahum ya'lamun, mudah-mudahan mereka tahu. Ini tukang minum nih, oji juga nya, supaya naik nama dia, itu tuh nya. Ya kan? Jadi dia tukang minum, mungkin jadi bosnya, kan jadi bukan begitu di manusia ini. Atas jalan dialah raja tahu tentang takbir mimpinya, paling tidak naik jabatannya. Dari tukang menghidangkan minum, jadi ketua dia. Ya, ketua. Apa sebab ketua? Karena dia bisa menyelesaikan urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang raja. Kalau bab ini ingek sama kawan dia. Kalau tak ada itu, bukan bid'ah sinin, berapa puluh tahun lagi Nabi Yusuf tuh menangkap dalam penjara tuh. Dilupakan dia, dilupakan oleh manusia. Ya, kenapa? Tidak memberi keuntungan. Apa kata Yusuf? Mudah tuan-tuan sekalian. Nah, ya Allah berikan kemampuan itu. Kata beliau, qala tazra'una sab'a sinin. Kamu menanam berladang sab'a sinin, 7 tahun.
Da'abah ini bekerja keras. Fama hasadtum, ini fama hasadtum ini para imam, hasadtum apabila dal ini berjumpa dengan ta ini hilang dalnya. Hilang, bukan hasadtum, salah itu. Hasadtum terus ke ta dia, bukan ke dalnya itu. Fama hasadtum fadharuhu, dan apa yang kamu ketam itu, dulu besilah bahasanya kotam itu. Di kotam dia, bukan kotam papan tuh. Manen tuh, pemanen. Fadharuhu fi sumbulihi, maka tinggalkan pada tangkainya itu. Illa qalila, kecuali sedikit, mimma takun, apa yang kamu makan. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad, kemudian datang setelah itu 7 tahun yang payah maksudnya. Ya'kulna ma qaddamtum, ya, mereka makan apa yang kamu sediakan, lahunna illa qali, kecuali yang sedikit, mimma tuhsinun, ya, mimma tuhsinun, apa yang kamu lumbungkan, dilumbungkan dia, lumbung, masukkan ke lumbung. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang dimaksud dalam ayat ini akan terjadi dia setelah menanamlah selama 7 tahun dengan cara yang baik. Bekerja keraslah, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Da'abah itu bekerja keras. Kalau kamu setiap kali kamu memanen itu, jangan dimakan semuanya. Jangan dimakan. Gandum contohnya, tinggalkan yang dimakan, ambil. Yang tidak dimakan, tinggalkan. Yang bertangkai itu simpan di lumbung, di gudang, simpan dia. Karena akan datang 7 tahun kemarau yang sangat panjang. Yang dalam lumbung itulah yang akan memberi makan itu, untuk dimakan maksudnya. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, itu maksud itu 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Yang gemuk itu, itulah masa suburnya, bekerja keraslah, simpan hasilnya itu untuk 7 tahun pada musim kemarau panjang itu. Yang kurus tuh nanti waktu 7 tahun tuh, yang kurus tuh artinya memakan simpan yang ada di lumbung itu. Itu antara takbirnya itu. Illa qalilan mimma tuhsinun, ya, yang apa yang kamu lumbungkan. Jadi begitu dia tuan-tuan sekalian. Jadi disimpan dia, tidak semua dimakan hasilnya itu, disimpan dia. Tinggalkan tangkai, jangan dicabut semuanya, diambil semuanya, nanti cepat busuknya. Kalau tangkai itu aja disimpan, lama busuknya. Begitulah kira-kira ya. Saya bukan petani pula tuh. Ya. Kemudian kata Nabi Yusuf, summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fi yughasun nas. Setelah itu 7 tahun pertama subur, 7 tahun yang kedua kering, berikutnya akan datang setelah itu tahun disirai manusia dengan hujan, maka mereka akan fihi yaqsirun, memeraslah. Banyak apa hasilnya, ya, banyak hasilnya. Begitulah lebih kurang takbir dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya, takbir tentang 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus, yang kurus memakan yang gemuk tadi. Dibawalah cerita tadi ini. Cerita tadi ini dibawalah ke istana. Mendengar huraian tadi, ya, mungkin uraian yang tukang minum air tidak seindah huraian saya lah nih, ya. Kenapa? Karena ketika siapa menguraikannya, huraian yang diuraikan Nabi Yusuf dihuraikan lagi oleh tukang tadi, raja pun terpana, hebat betul takbirnya ini. Maka berkata raja, ya, bawa dia kemari. Kan terpengaruh dia, artinya positif. Setelah dihuraikan dengan cara yang baik, bawa dia kemari. Maka diutuslah, falamma ja'ahu rasul, ketika datang kepadanya utusan raja tadi, ya, datang kepada utusan raja tadi, maka dipanggillah dari pihak istana itu satu orang utusan untuk menjumpai Nabi Yusuf, bukan lagi yang tukang tadi itu.
sudah selesai tugasnya, mungkin dah jadi ketua dah. Falamma ja'ahu rasul, datang utusan kepada Yusuf, diceritakannya lah tadi itu bahwa raja meminta engkau datang berjumpa dengan raja. Kalau kita mogah kan, mogah. Nabi Yusuf tidak begitu, tuan-tuan sekalian. Tak terpikirkan oleh kita tentang jawaban Nabi Yusuf itu. Kalau kita peseligat, tak tontung ikat celana, anak keluar dari penjara tu sudah bertahun-tahun. Ketika diminta datang berjumpa dengan raja, apa kata Nabi Yusuf? Qala irji' ila rabbik. Pergilah engkau jumpai rajamu. Ila rabbik itu kita terjemahkan pada rajamu, majikanmu. Jumpai lagi ke rajamu itu. Fas'alhu, tanya pada dia, ma balun niswah, tentang perempuan-perempuan allati qatta'na aydiyahunna. Pulang kau lagi, jumpai rajamu, tanya pada rajamu, apa kabar tentang perempuan-perempuan yang telah memotong tangan-tangan mereka itu. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuhanku terhadap tipu daya mereka alim, maha mengetahui. Nabi Yusuf tidak menyebut nama majikannya. Kenapa? Karena beliau pernah berhutang budi kepada majikannya. Oleh karena itu, dalam kita bersahabat, hati-hati. Jangan kita tumpahkan semuanya. Boleh jadi bersahabat 1 tahun akrab, tahun kedua sengketa, berselisih, kita sudah kita tumpahkan semuanya. Nanti kawan itu akan menceritakan kepada orang lain tentang hal kita, termasuk hal pribadi kita. Biasa-biasa saja, jangan ceritakan semuanya. Kalau kita minta tolong pun kepada orang, tuan-tuan sekalian, minta tolong kepada orang, urusan kita tidak selesai, urusan kita pun diceritakan kepada orang. Hidup lampu. Ya. Jadi Nabi Yusuf ini tidak menceritakannya. Tanya kepada rajamu, Tuhan, apa kabar perempuan-perempuan yang telah memotong tangannya itu? Kan hebat itu. Tanyakan pada raja. Raja tahu, ada kan tak tahu namanya raja. Sebab yang berbuat ini orang besar juga, payah menyelesaikannya. Walaupun orang pertama, yang berbuat itu adalah orang keduanya. Yalah, orang rumah keduanya lah, orang rumahnya itu. Nah, jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, dikumpulkannya perempuan-perempuan yang pernah potong tangan tuh. Ya. Apa perkataan raja? Memang minggu depan juga lah kita berhenti. Itu tak boleh dia gantung, dia tak bisa dia. Dikumpulkannya perempuan-perempuan yang pernah melukai tangannya itu. Apa perkataan raja itu? Ya, saya mohon maaf lah. Iya, mohon maaf saya. Minggu depan lah kita kita teruskan. Karena ayat ini dia ada 1, 2, 3 baris dia. Mudah-mudahanlah nanti kita dipanjangkan umur, ya, kita berjumpa pada pertemuan depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.